Indonesia adalah negara yang menggunakan Pancasila sebagai landasan dalam berbangsa dan bernegara. Salah satu bunyi dari Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan sila kelima. Perwujudan implementasi sila kelima adalah Indonesia merupakan negara hukum. Negara hukum artinya segala hal yang dilakukan oleh seorang harus berlandaskan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hukum tentunya harus ditetapkan dengan adil, yaitu suatu tuntutan untuk selalu berpihak pada yang benar serta antara hak dan kewajiban haruslah seimbang tanpa adanya pihak yang merasa diberatkan. Di depan hukum, kedudukan semua orang itu sama. Teman-teman pasti juga penasaran nih, apa saja sih penyebab ketidakadilan hukum di Indonesia? Yang pertama, adanya transaksional dalam penegakan hukum. Dalam hal ini adalah maksudnya jual beli hukum. Hukum dianggap sesuatu yang tidak bernilai dan bisa dibeli dengan uang yang dilakukan oleh penguasa untuk mempermudah urusannya. Yang kedua, degradasi moral penegak hukum yang buruk. Tidak dapat dipungkiri bahwa degradasi nilai-nilai dan moral Pancasila telah terjadi di elemen masyarakat Indonesia ini. Dan salah satunya terjadi dalam elemen para penegak hukum. Banyak pelanggaran yang terjadi, contohnya tindakan KKN dan kasus peradilan yang tak kunjung selesai. Selanjutnya ada intervensi dari penguasa. Maksudnya yaitu adanya keikutsertaan pihak ketiga, dalam hal ini adalah penguasa dalam suatu proses perkara hukum dengan alasan adanya kepentingannya yang terganggu. Selanjutnya, masyarakat belum sadar hukum. Banyak dari kita di era yang sekarang ini belum sadar akan hukum yang dapat menyebabkan pelanggaran banyak terjadi. Selanjutnya, masyarakat sudah tahu hukum tapi tetap melanggar. Banyak sekali hukum-hukum di Indonesia yang telah diterapkan kepada masyarakat. Namun masyarakat tetap banyak yang melanggarnya. Contohnya saja membuang sampah sembarangan, melawan arus lalu lintas, dan lain-lain. Selanjutnya ada ketimpangan antar pasal. Ketimpangan antar pasal ini menyebabkan tidak saling mendukungnya pasal atau peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya. Padahal seharusnya antar pasal atau peraturan itu harus ada keterkaitan. Segala tindak kejahatan harus dihukum sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Namun ada kalanya hukum yang diberlakukan dapat dikatakan tubuh ke atas dan hanya mencederai masyarakat golongan bawah saja. Banyak kasus yang terjadi di Indonesia, mulai yang bersifat sepele sampai dengan bertaraf tinggi, perlu diproses secara ketat. Khususnya untuk yang bersifat sepele, tidak sedikitnya pelakunya adalah wong cilik yang buta akan hukum dan akhirnya menjadi bulan-bulanan di pengadilan. Bahkan tidak sedikit yang menyindir bahwa hukum di Indonesia tidak menggunakan asas siapa yang benar dan siapa yang salah, melainkan siapa yang bayar maka mudah keluar. Mari kita kurangi ketidakadilan dalam penegakan hukum dan jadilah penegak hukum yang baik. Kesimpulannya, Indonesia adalah negara hukum yang sudah disahkan dalam Undang-Undang Negara RI 1945 dan semua warga negaranya sama di mata hukum. Maka dari itu, hukum merupakan aspek terpenting dalam suatu negara. Apabila hukum negara saja bisa dipermainkan dengan uang, bisa dibayangkan bagaimana keadaan Indonesia di masa yang akan datang. Terima kasih.